Okay, well, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thank you for coming, everyone. So today we're going to have your presentations about your thesis draft. So you are going to present first. It is about your previous work, your three previous research, and also the method and the design and stuff. And then later you are going to present your own design, following up your three previous research. Okay. For the first, we're going to hear from Mbak Jihan ya, Nur Jihan Istiqomah. Time is yours, Mbak Jihan. Let me open this. So this is yours, Mbak Jihan. Do you see the slide? Belum ya? Belum present now. Okay, this is yours, Mbak Jihan. Yes, ma'am. Here we go. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The first journal is the title The Role of Social Media in Development of English Language Vocabulary at University Level. Mhm. This research is use qualitative statistical tools, and the problem is to identify the Sebentar. role of social media in vocabulary development at university. Mhm. Second is to highlight the views of university teachers regarding the use of social media in vocabulary development of English language. The third is to make implementable suggestion for integrating social media in vocabulary development of English language at university level. Oke, terus findingnya apa Mbak Jihan yang dari riset yang ini? It was found that social media plays a significant role in development of English language vocabulary at university level. Finally, it was recommended that the light of this descriptive study that social media mungkin ya, social media is very important especially in vocabulary development. Ini sosial medianya apa yang dipakai? Yang riset pertama? Lupa. Sebentar, ini sampel yang digunakan 36 university teacher selected via random sampling technique. Jadi maksudnya kualitatif statistical tool itu gimana? Yang dilakukan researcher dalam risetnya gimana? Belum baca detail ya? Tapi yang Anda highlight adalah kalau sosial media itu membantu terhadap peningkatan vocabulary begitu ya? Iya, ma'am. Oke. Statistical tools tuh lebih banyak ke pakai grafik gitu, ma'am. Resultnya. Qualitative statistical tool. Pakai bar chart gitu kah atau gimana? Iya, apa yang grafik itu, ma'am, yang Bar chart atau line chart atau gimana? Line graph maksudnya. grafik yang tabung gitu, ma'am. Iya, bar chart itu namanya. Bar chart, oke. Berarti dia membuat kuesioner gitu ya untuk data collectionnya pakai kuesioner, memberikan kuesioner itu terhadap 36 university teachers itu. Yes, ma'am. Oke. Lalu yang kedua gimana? Yang ke The title is Social Media in Its Influence on Vocabulary and Language Learning, a case study. Hmm. For this journal, want to know the influence of social media on English vocabulary development among students in public and private university in Malaysia. Mm-mm. Using questionnaire, ma'am. Questionnaire, terus datanya di teknik of analysisnya pakai SPSS ya. Yes,
Kuantitatif. Ini kuesionernya ke siapa? University students. Studentsnya ya, oke. Berarti lebih ke ini ya, pendapat gitu aja ya. Cuman mencari pendapat yang research kedua ini loh, mencari pendapat mahasiswa tentang penggunaan sosial media, apakah itu berpengaruh pada vocabulary improvement gitu ya. Vocabulary, perkembangan English vocabulary, sama influence interest mereka di language acquisition skill. Language acquisition. Oke, apa terus mereka, apa yang mereka suka, apa yang tidak gitu ya, positive and negative influence. Oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga, perception of using social media as ELT tool among EFL teachers in the Saudi context. Oke. Oh, kurang lebih sama kayaknya ya. Persepsi kan berarti pakai ini lagi, kuesioner lagi dia. but Apa bedanya? ini lebih ke second language, bukan vocabulary. Tapi still using social media, man. Sosial medianya nggak spesifik ke vocabulary, tapi untuk pengajaran bahasa Inggris gitu aja. Yeah, yes. Oke. Hasilnya yang ini apa? Ini analysis of the gathered data indicated that the majority of the participants believe strongly in the pedagogical values and benefits of using social media as an ELT tool in the EFL classes in Saudi context. Intinya bermanfaat gitu ya. Oke, ini problem yang diteliti adalah do EFL teachers see any benefits? Berarti ini subjeknya teachers. Do EFL teachers believe that the adoption of social media in EFL is easily achievable task? What are the main barriers? Oke, persepsi lah. Dari 1, 2, 3 kayaknya semuanya persepsi ya. Yes, ma'am. Descriptive dan inferential statistical method kurang lebih sama sih. Oke, sudah, saya sudah dapat idenya. Sekarang ke yang punya Mbak Jihan sendiri. Mbak Jihan maunya gimana dari 3 previous research itu? What do you want to have? Student perception towards learning English vocabulary using media sosial. Sebenarnya memang saya pingin kayak lebih spesifik aplikasinya gitu kan. Contohnya seperti Duolingo gitu, ma'am. Tapi nggak banyak yang pakai. ya lebih seperti itu. Sekarang pertanyaannya yang harus Mbak Jihan jawab adalah what makes it different between your thesis to what the previous ones. Jadi pastikan, dan teman-teman semua ya, pastikan riset Anda itu bukan pengulangan dari riset yang sudah ada. Jadi saya kasih saran bisa jadi konteksnya seperti Mbak Jihan tadi, dispesifikkan sosial medianya apa, atau konteksnya dibawa ke konteks Indonesia. Nanti kalau dibawa ke konteks Indonesia, misalkan previous riset terdahulu, yang pertama tadi dari mana Mbak risetnya? Tadi ada yang dari Saudi. Pertama kan Saudi, terakhir yang Saudi, 1, 2 dari mana? Saudi. Malaysia. Malaysia yang pertama. University Science. Luar ya? Malaysia juga kayaknya. Oh, Malaysia, oke. Bisa jadi nanti misalkan dibawa ke konteks Indonesia, karena Indonesia sosial media kan termasuk Indonesia ini unik terkait penggunaan sosial media. Sosial media penggunaan di Indonesia kan tertinggi ya.
walaupun dibilang secara teknologi dan secara akses internet Indonesia itu termasuk low, maksudnya dibandingkan negara-negara maju, tapi akses pengguna sosial media itu salah satu teraktif itu di Indonesia. That's very surprising. Mungkin itu dibawa konteks, dimasukkan konteks itu, kalau toh tidak bisa memasukkan secara spesifik medianya apa tadi. Gitu ya. Iya, ma'am. Metode Anda apa? Students perceptions, atau dispesifikkan students pakai S terus apostrofi gini ya. Students perception towards English learning vocabulary, harusnya gitu. Toward English learning vocabulary using Media sosial. social media, sosial dulu. Ini kan, social media. Gitu ya. Coba kalau bisa dispesifikkan gimana Mbak Jihan ini? Kalau lebih spesifik lagi, kamu mau tambahin apa? For Mungkin gini, Indonesian context. Bisa gitu nanti. Atau terserah nanti saya minta itu dispesifikkan. yes, ma'am. Atau towards EFL vocabulary. Kita kan foreign ya, bukan ESL, jadi EFL vocabulary improvement misalkan gitu, atau achievement atau apalah, using social media Indonesian context. Oke. Nanti ini kurang spesifik, dispesifikkan. Itu saran dari saya. Kalau mau diganti silakan Mbak Jihan. Lalu metodenya apa Mbak Jihan? Metodenya gimana? Kamu mau menganalisa ini gimana? Eh, kalau perception kan lebih baik to apa kuantitatif ya, ma'am, ya. Heeh. Bisa saja mix method kan, nanti misalkan Apa interview gitu atau pertama kan yang kamu teliti nih studentsnya, can you go into more specific, studentsnya siapa, semester berapa gitu maksudnya, atau all students atau gimana? ke lebih ke yang student first semester sih, ma'am. Fourth, First, first. maksudnya yang baru dari high high apa? Iya, first semester. Respondennya berapa misalkan gitu kan, sampel, dan itu nanti kamu detailkan. Lalu apa lagi, instrumenmu apa? Questionnaire, mau pakai questionnaire? Yes. Saran saya ini questionnaire nanti kan diambil katakanlah 100 ya, 100 mahasiswa atau semuanya boleh. Maba itu ada 150-an ya nggak salah. Questionnaire, lalu kemudian Jihan mau adakan interview juga apa enggak? Iya, ma'am. Mm-mm. Tapi kalau misalnya tidak sejumlah kuesionernya, ma'am. Yuk enggak, kalau interview kan hanya 3, 4, 5. Anda tahu bedanya interview sama questionnaire enggak? Iya, ma'am, tahu, ma'am. Kalau questionnaire kan kenapa instrumen, ayo sekarang saya tanya, kenapa questionnaire digunakan, kenapa interview digunakan? Questionnaire digunakan untuk Data. betul, tapi apa? Interview kan juga untuk data. Interview ke ini ya, ma'am. Dulu TVE nggak ngambil kelas saya ya. Questionnaire ada yang tahu, mbak-mbak yang lain? Questionnaire itu digunakan to gather larger data. Jadi datanya
kalau mau mendapatkan data yang lebih banyak, datanya banyak 100, itu pakai kuesioner. Ya. Kalau interview, apa fungsinya? Fungsi kuesioner sama interview bedanya di mana? Betanya mungkin itunya Bu, Apa? apa namanya, data yang kita dapatkan itu lebih apa namanya, apa ya, Lebih apa? Lebih? nggak berilmu apa apa sih Ayo risetnya gimana ini riset? Jadi, sama tetot, waktu habis. itu kan mungkin gitu. Jadi begini, kuesioner itu tadi seperti yang saya sampaikan untuk mendapatkan data yang besar, datanya banyak, respondennya banyak. Tapi kalau interview, you want to get deeper data. Misalkan ada kuesioner, nanti pertanyaan kuesioner, pertanyaan begini, apakah Anda menggunakan sosial media dalam belajar bahasa Inggris? Iya, misalkan gitu. Sosial media apa saja yang Anda gunakan? Terus Anda misalkan di kuesioner memberikan Twitter, Instagram, dan sebagainya. Lah, Anda kan nggak bisa go deeper into that kalau pakai questionnaire. Nah, itu caranya pakai interview atau FGD bahasanya sekarang. Kalau interview itu kan satu-satu. Kalau FGD itu 5 orang dikumpulkan dalam satu waktu, kemudian di interview bareng-bareng. Namanya forum group discussions. Boleh begitu untuk to get deeper analysis of data gitu ya. Itu interview. Nah, kalau Mbak Jihan mau pakai 2 ini bagus, berarti kuesioner nanti disebarkan ke 100 responden misalkan, lalu interviewnya diambil dari responden yang sudah mengisi itu. Diambil 5 atau berapa gitu. Nanti cari teorinya, interviewee itu layaknya berapa. Biasanya ya 5 sampai 7 begitu. Gitu ya. Nah, Jihan dan teman-teman yang lain, misalkan problem yang Anda tulis di research question itu problemnya itu ya, students constrained in mastering English vocabulary. Ini kayaknya nggak terkait dengan sosial media nggak sih? Iya, ma'am. Kamu mau jawab ini apa? Bagaimana? Jadi gini, Ma'am, jadi ini gini. kayak mau mengetahui difficulty-nya mereka, kan mereka maba tuh, jadi untuk iniin tapi kurang nyambung. Jadi nggak terkait risetmu juga, makanya harusnya memang ditujukan di awal itu tujuan apa? Yang paling yang harus Anda jawab itu namanya research gap. Research gap itu yang seperti saya tanyakan ke Jihan tadi. Jihan, apa yang membedakan skripsimu ini dengan bukan. Apa yang research gap itu apa ya? Yang sudah dilakukan peneliti terdahulu dan di researchmu itu ingin kamu munculkan. Jadi belum dilakukan oleh peneliti-peneliti dahulu, itu namanya research gap, dan itulah research gap yang harus Anda penuhi. Misalkan research gapnya, oh ini konteksnya masih developed countries, belum ada yang developing countries like Indonesia. Itu research gapnya. So that this research aims to analyze the use of social media in EFL context. EFL itu kan konteks sekarang kan EFL atau disebut dengan research novelty. Novelty itu keterbaruan dari research Anda apa? Oke, saya tanya ke Jihan tadi, pastikan risetmu ini bukan repetitions of the previous ones. Yang baru di riset Anda itu apa sih? Gitu. Misalkan nanti di kan ini Jihan pakai kuesioner sama interview. Biasanya kan kuesioner tadi teknik analisisnya apa? SPSS gitu ya. Terus tadi ada apa. Nah, mix method yang Jihan lakukan, misalkan nanti interviewnya ada software analisis namanya NVivo, misalkan NVivo 12 plus, misalkan data deskriptifnya mau di analisa pakai NVivo, research novelty-nya berarti ini, begitu. Itu ya. Lalu untuk problem, pastikan problemmu ini ada cara jawabnya. Maksudnya cara jawabnya gimana? Misalkan saya tanya Jian,
Jihan, coba dari 3 problem itu kamu sampaikan ke saya bagaimana cara menjawab itu. Kan ini research questions, ya kan? Research questionnya ada 3. Cara menjawabnya bagaimana? Oh, yang pertama itu students constraint in mastering English vocabulary. Tapi ini menurut saya kurang kurang related dengan judulnya. Misalkan nomor 1 saya ingin jawabnya dengan cara interview, misalkan how social media affect students interest. Untuk mencari students interest in learning vocabulary itu bisa dijawab dengan questionnaire, misalkan does student using social media. Ini kalau nggak usah pakai does itu kan jawaban iya tidak kan. Silakan Jihan dikonstruksi lagi berarti ya. Ya, Ma'am. Untuk research questionsnya paham ya. Jadi Anda menuliskan research question atau research problem itu tidak hanya menuliskan, tapi dipikirkan juga cara jawabnya apa, cara jawabnya bagaimana. Nanti misalkan waktu ujian ditanya, oke Jihan, nomor 1 kamu cara jawabnya bagaimana? Metodemu apa, atau research instrumennya yang mana sih gitu. Jadi tidak asal mencantumkan, tapi Anda bingung cara menjawabnya. Kan research problem ini mulainya penelitian kita kan dari sini kan, ujungnya kan di sini. Jadi ini nanti bab 4 nanti kan Anda menjawab ini juga. Gitu ya. Paham? Ada yang ditanyakan so far? Gak ada, Jian? It's all good? Silakan baca-baca lagi. Saran dari saya untuk mentajamkan konsep Anda, Mbak Jihan ya. Nanti kalau sudah direvisi dan konsepnya sudah tajam, bisa di forward ke grup lagi, nanti saya baca lagi. Saya beri feedback untuk segera maju ke bab 1 gitu ya. Oke. Good, thank you. Selanjutnya siapa tadi? Zahra ada? Zahra udah siap? Zahra bisa present sendiri atau saya presentasikan? Suaranya kecil banget. Laptopnya error. Oke, Mbak Zahra, you can present yours. Bentar, Mem, belum muncul ini di laptop saya. Oh, sorry. Saya belum klik present kayaknya. Dah? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jurnal yang pertama saya temukan itu tentang Reason for Silence. Ini dari mahasiswa Korea yang meneliti tentang kenapa Korea murid yang dari Korea itu diam aja gitu kan di kelas. Oke. Ya, faktornya. Findingnya apa? Findingnya ini kayaknya mereka itu ada yang face saving, ada yang lack of vocabulary. Ini. Reasons for silence included poor command of the English terms relevant for the disciplines. Okay, influence of Korean classroom mannerism karena kultur. Nih ya, bagus nanti kalau risetnya jadi. And face saving itu gimana? Maksudnya nggak mau terlihat gitu kayaknya ya. Jadi nggak terlalu pengen unjuk diri gitu. However, the participant had a strong desire to contribute, which was revealed when they actively work on an online discussion board. Okay. Problemnya Korean student silence and low level of. Okay. Ini kualitatif case study.
Berapa partisipansnya Mbak yang ini? Yang Korean student ini cuma 2, Mem. Oh, berarti interview terhadap dua siswa Korea begitu? Iya. Oke. Using a constant comparison method for data analysis. Oke. Ini bagusnya kalau di kita itu masih belum banyak ya, biasanya data interview, datanya itu belum pakai software untuk analisa itu. Ini sudah pakai software using a constant comparison method for data analysis. Itu kayak apa itu, Mbak? Saya juga kurang tahu, Mem. Saya mau tanya juga. Loh, di ininya, di researchnya gimana? Anda nggak baca tuh? Oh, yang using comparison Heeh. ini, Mem. Oh, saya Belum dibaca lagi. Nanti dibaca lagi ya. iya, Mem. Mm-mm. Terus yang kedua, Udah lupa. yang kedua, Yang kedua itu Japanese student. iya gimana? Jelaskan. Eh, ya, fact sama, Mem, meneliti kenapa di kelas IFL di kelas bahasa Inggris itu anaknya diem-diem juga, Mem, meneliti tentang faktornya juga. Oke. Hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya itu ada yang lack of confidence, terus problem with vocabulary, dan problem with turn taking. Oke. Ini pakai questionnaire ya atau survei. Ya, Mem. Ini yang di survei siapa? Japanese learners. Selain itu? Itu aja, Mem. Nah ini kok ada. It was conducted through a questionnaire survey which aimed to elicit learners and teachers' view on silence and also to examine whether a mismatch of perception exists. Berarti nggak hanya students, ini teachers juga. Jadi di cross check begitu, di cross check studentsnya dulu mungkin pakai questionnaire, terus teachersnya mungkin interview mungkin loh ya. How do Japanese learners of English use silence in their own social context in cross-cultural communication? To what extent do Japanese social culture norm or belief concerning the use of Oh iya, kayaknya metode dari gurunya yang membuat siswanya diam gitu. Jadi gurunya juga di interview. Anda sudah baca kan ya? Iya, Mem. Belum lagi. Oke, terus ini apa? Metodenya gimana, Mbak? Ini menggunakan kualitatif yang ethnographic approach. Jadi ini juga meneliti dari social perspective juga. Iya, social cultural perspective. Ini bagus ini Mbak kalau Anda jalankan, tapi Anda juga harus cari nanti teori tentang etnografi. Bu Puji kayaknya S3-nya tentang etnografi. Enggak, maksudnya jangan dibikin berat. Maksud saya Anda teori etnografi itu harus mencari juga gitu loh. Karena etnografi itu kan melihat konstruk sosial. Kan ini tapi bagus ini. Saya dukung penuh kalau mau jadikan ini sebagai skripsi. Jadi questionnaire survey aja ya ininya ya. Yes, Mem. Oke, nanti dicari ada instrumennya nggak di jurnalnya ini ya? Yang ini Japanese. Kalau ada instrumennya bisa diadaptasi. Kalau mau seperti itu loh ya. Lalu yang ketiga? Yang ketiga itu dari Indonesia.
Yang UM itu ya? Ya, Hmm, assignment. Nah, itu juga meneliti tentang faktor silence phenomenon mm-mm. Oke, di semester oke, sama lecture. oke. Findingnya adalah Findingnya lupa saya. ini loh. Ini loh kan Anda tinggal baca. Oh iya, iya. Learning. Oke. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif. Ya. Kualitatif dengan cara Kualitatif what grounded theory. saya masih belum ada bayangan sih grounded theory. Nanti Anda go deeper on this ya. Yes, ma'am. Kalau desainnya Mbak Zahra sendiri gimana? Mana desainnya? Sudah di forward ke grup? Saya sudah mengumpulkan di link yang baru nanti. Link baru? Ya, yang ada di bukunya. Link baru yang saya beri kemarin ya? Ya, Kok cepat ya jam 11? Kok nggak bisa? Itu terdownload atau gimana? Ini. Mbak Zara nggak bisa nge-share jenengan? bentar ma'am saya. Oh sebentar sebentar. Ini ya Zahra. Di bawah sini. Di bawah atasnya referensi. Nah, Yang mana? Ini. ini. Nah, ya. Ini gimana bisa dijelaskan? The factors of silence phenomenon in online class. Ya, ma'am. Jadi kurang lebih saya sama kayak yang pengertian sebelumnya, cuman bedanya yang di online karena sekarang kan kelasnya lagi Online. online. Oke, bagus, bagus. Berarti kelasnya yang model model lecture gitu ya, maksudnya yang model ceramah gitu kan? Bukan model ceramah, yang model Zoom gitu ya. Ya, yang kayak ini online pertemuan. Oke. Terus ya itu sih ma'am bednya di online kelas. Oke, good, good. Bagus, Mbak. Sebenarnya saya pengennya dulu sebelum corona pengennya di SMP, cuman kayaknya sekarang anak SMP nggak nggak tahu apa namanya maksudnya kapan jadi di universitas. Agak kalau di lower level itu biasanya malah mengajarnya di apa melalui WhatsApp. Iya memang kan susah. Susah-susah ininya. Eh, bisa dijelaskan Mbak research problem sama metodenya. Cara menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 gimana? Jadi nanti detector sebelum cara menjawabnya nanti saya menggunakan itu ma'am open ended questionnaire. Yang nomor berapa?
Open ended itu maksudnya ndak hanya yes no gitu ya, Ya, begitu. tapi ada isian juga. Ya, Terus, mau interview juga nanti. nah menurut saya daripada begitu, mendingan yang satu pertanyaan nomor satu berarti pakai kuesioner gitu ya. Ya, Mendingan kuesioner yang close ended saja, nanti dibikin skala Likert yang 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 itu. Terus kemudian pertanyaan yang nomor 2 pakai interview saja. Nanti bingung datanya kalau pakai open ended. Kan Anda harus mengklasifikasikan jawaban yang open itu ya. What do you think? no, no. Kalau pertanyaan nomor 2 pakai apa? Kalau yang kedua, ya interview, Mem. Interview ya. Ya, Mm-mm. Jadi menurut saya yang nomor pertama itu close saja agar datanya nggak double karena sudah diikuti dengan interview, kecuali kalau nggak ada interview boleh open ended. Karena Anda perlu jawaban itu tadi ya. Mm-mm. Perlu alasannya itu tadi. Kenapa? ini perlu observasi juga nggak, Mem? Di keadaan kelasnya dulu di observe, apa langsung di interview saja? Observasi nanti tagnya observasi untuk mendapatkan responden gitu ya atau gimana? Iya, Mem. Untuk mencari participants untuk di interview. Ya, Oke, boleh. berarti kalau misalnya saya conduct research-nya ini di kelas saya sendiri bisa nggak, Mem? Boleh, nggak apa-apa. Kelas apa yang rencana mau Bisa dipakai? Hah? di salah satu mata kuliah gitu, Mem. Rencananya mata kuliah apa? Applied linguistic. Oke, boleh. Kelas besar kan itu ya? Ya, besar. Mm-mm. Oke. Sudah, itu berarti bukan deskriptif kualitatif. Metodenya deskriptif kualitatif, bukan kan? Berarti apa, Mem? Kalau kuesioner kan nanti hasilnya angka. Ya, hasilnya angka dimixkan dengan data interview itu kan berarti datanya deskriptif atau fenomena. Berarti kan menurut saya berarti ini mix. Mix. Mm-mm. Nanti yang kuantitatif, data kuantitatif dihitung pakai SPSS, data kualitatifnya kalau punya software analytical technique of analysisnya biasanya sih pakai NVivo kalau deskriptif, tapi nanti lihat saja dulu ya. Ya. Udah, Mbak Zara udah ya? Oke, thank you. Selanjutnya siapa? Selanjutnya adalah Saya Mem Dwi Ayu. Dwi Ayu. Bisa present sendiri, Mbak? Sebentar Mem. Mm-mm. Bisa? Kok lama? Nggak bisa Mem. Nggak bisa.
Ini punya Mbak Dwi Ayu, silakan. Iya. Jadi untuk artikel yang pertama ini judulnya The Student Perception in Using Google Translate as a Media in Translation Class. Lanjut. Terus problemnya di sini tuh yang pertama, what is student perception in using Google Translate as a media in translation class? Dan yang kedua, whether or not the using of Google Translate gives good effect as a learning media for the 6th semester student in translation class of English education. Terus Dan hasilnya? Hasilnya, the result of this research showed that mostly students use Google Translate as a fast dictionary. The use of Google Translate frequently was for translating sentence by sentence and enriching student vocabulary. Oke. Cara menjawab pertanyaannya gimana? Ini ya, saya sudah temukan. Mbak Dwi lama. This research use questionnaire, interview, and translation task to collect the data. Itu gimana maksudnya? Translation task to collect the data. Jadi menggunakan itu, seperti mereka membagikan seperti soal-soal seperti itu. Untuk mengukur? Untuk mengukur gimana kalau mereka tuh pakai Google Translate gitu, apa bagus gitu, grammarnya. Berarti sudah dipastikan kalau respondennya ini respondennya berapa? 64 ini teh? Ya. Berarti respondennya sudah dipastikan kalau mereka pakai Google Translate satu kelas Ya. itu. Iya. Oke. Kedua? Yang kedua ini judulnya Google Translate in Language Learning Indonesian EFL Student Attitudes. Jadi di sini problemnya was its student perception in using Google Translate. Kok salah itu ya? Pertama students perception in using Google Translate. Lalu yang kedua reasons of using Google Translate. Oke. Cara menjawabnya adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Enggak, maksud saya itu kan desainnya. Questionnaire to collect data consisting of closed and open-ended questions which were piloted and revised before administration. Oke, simple dan mudah. Anda dari kelas translation atau gimana? Enggak, ini nanti saya lebih ke academic writing. Oke. Lalu artikel ketiga ini judulnya An Investigation of Saudi University Student Attitudes Towards the Use of Google Translate. Oke. Dan problemnya, how is the attitude of student majoring in English at the EFL Saudi universities towards the use of Google Translate? Good. Pakai questionnaire ini ya? Iya. Bagus. Desain Anda di mana? Sudah saya share di WhatsApp, Bisa dijelaskan? Mbak Ayu, jadi di sini saya akan menggunakan judul Student Perception on the Use of Google Translate in Academic Writing in English Language Education Department at University of Muhammadiyah Malang. Berarti ini semester berapa, Mbak? Semester 4. 4. Oke.
Students' perception on the use of Google Translate in academic writing. Ininya nggak usah ya. Oh ya, ma'am. Ganti apa kira-kira? For student, Gimana for students? Atau langsung aja. EFL students' perception on the use of Google Translate in academic writing class, gitu ya. oh ya, ma'am. What are gitu ya, kan persepsinya banyak nanti ya. Oh iya. What are students' perception about nanti dicari biasanya sih on bukan about, jadi dikonsistensikan dengan judul. Oh, Kalau iya, on semua, on the use of Google Translate in academic writing, bisa pakai kalau kelas semuanya ditambah kelas nanti ya. What are students' reason of using? Bedanya dengan previous research apa berarti? Settingnya aja ya. Ya. Settingnya kalau yang tadi di translation class ini jadi ini di writing gitu ya. Iya, ma'am. Oke. Metodenya? Saya menggunakan deskriptif kuantitatif. Kuantitatif. Berarti kuesioner ya? Ya, kuesioner. 40 kurang Mbak, 40. Academic writing itu semester 4 ada berapa kelas? Ada Ada 3 kelas kayaknya. ya. Ada 3 kelas tuh sekitar 150-an ya Mbak? More or less 100 ya? Iya. 40 ini sedikit, terlalu sedikit lah. Consists of a simple random sampling to gain the data from the participants. Okay. Research instrument to collect the data. So use questionnaire as an instrument. Berarti questionnaire aja ya? Iya, ma'am. Reasons-nya gimana? Tetap close kan gitu. Saya di kuesionernya kan banyak kayak Ngasih reasons gitu ya? Pertanyaan itu. Nanti kan studennya jawab disagree apa. Nanti saya cari kesimpulan dari 100 student ini, saya cari kesimpulan, nanti saya jelaskan reasons-nya tuh kebanyakan pakai. Berarti reasons-nya berdasarkan data questionnaire saja ya? Iya. Oke. Oke, sudah? Bisa dilanjutkan? Thank you, ma'am. Selanjutnya siapa? Siti Hanifah, ma'am. Siti Hanifah, draftnya di mana? Itu tadi malam saya kirim ke Google Drive. Iya. Sebentar. File. Ini ya Siti Hanifah. Ya, buat jurnal artikel yang pertama saya pakai ada contoh skripsi an analysis of student difficulties in writing undergraduate thesis at English Education Program Muhammadiyah University Bengkulu. The result of this study. Oh, ini punya Anda sebentar. Ini punya Anda. Iya. Yang Anda presentasikan yang mana? Yang pertama. Yang ini, betul. Oke. Hasil dari riset yang pertama, the result show the student difficulties in writing thesis. The student difficulties in writing thesis are related to difficulties of the student English proficiency, related difficulties of student time management, related to difficulties of student research methodology, related to difficulties of student attitude. Nggak perlu dibaca semua. Yang dicari adalah student difficulties sama the most difficult variables they face in writing the thesis gitu. Metode yang digunakan adalah
Questionnaire and interview. Deskriptif kuantitatif. Iya. Oke. Oke, kemudian yang kedua atau yang ketiga ini? Ini yang kedua. Yang kedua, aduh. Iya. Yang kedua itu the student problem in writing research proposal. Untuk menggali causes of the problem and apa nih? What are the students' problem sama causesnya yang dicari ya? Ini pakai apa? Berarti 15 students. Ini gimana? Caranya, metode yang digunakan apa, Mbak? Qualitative research analysis. Maksudnya gimana? Instrumen yang digunakan apa? Ini pakai dokumen analisis. Iya. Dokumen analisis, interview juga, sama interview ya. Tadi hasilnya apa? Sebentar. Some cases factor in the introduction. The lecture explain the material less clearly, difficult to compose the sentence, students seldom joining the class. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga? Yang ketiga, student problem in writing thesis. Sama kayak yang pertama ya? Iya. Data were collected by using questionnaire, dua item, oke. Terus Oke, sama. Terus punya Anda yang mana? Ini. Yang punya saya tuh the problem of student English in writing online class at semester University of Madinah. Jadi saya pengen melihat apakah masalah yang dihadapi oleh mahasiswa terkait bimbingan online, menulis skripsi online gitu. Oke. Di rumah. Oke. It's quite new, agak baru karena targetnya online ya, yang membedakan dengan tesis sebelumnya itu. Tadi saya dari awal sudah tanya-tanya ini, terus apa bedanya punya Anda? Ternyata Mbak Hanifah sudah menjawab di sini. Pakai yang versi online ya, bagus ini. Soalnya distraksi dari rumah itu banyak. Oke. Pertanyaan pertama adalah what are the problem students online class? Dispesifikan problemnya ini mau yang gimana? Mau technical problem atau problem dalam hal academic problem sama non academic? Good. You can specify that. Nanti ya. Academic one misalkan terkait dengan mencari referensinya yang sulit misalkan. Tapi harus diarahkan ke online juga, online class. Kalau teknis mungkin mengirim draft ke dosennya tapi nggak dibalas-balas misalkan gitu kan. Itu terkait dengan technical problem misalkan. Kan ekspektasi jawabannya kan bakal gitu. What are the causes of the problem? Itu nanti dicarinya dengan apa, Mbak? Instrumennya apa, Mbak? Saya pengennya questionnaire sama interview. Questionnaire nomor berapa? Interview yang mana? Nanti dipetakan lagi kalau belum ada jawaban ya. Semua pertanyaan yang dicantumkan itu harus ada cara menjawabnya. Gitu ya?
Cara menjawabnya misalkan nomor 1 dan 2 itu dicari dengan cara interview, dengan cara kuesioner. Jadi di kuesionernya harus mencakup 2 komponen pertanyaan itu nanti. Gitu ya. Terus misalkan nomor 3 karena pertanyaannya lebih detail, misalkan how students overcome their problem in writing thesis. Nah, kalau pertanyaannya how students overcome their problem, berarti kan harus ada deeper investigations gitu kan, nggak mungkin dengan kuesioner juga, jadi harus dengan interview gitu ya. Silahkan direvisi lagi nanti, bisa di forward di grup lagi gitu ya Mbak, siapa tadi, Mbak Siti Hanifah Rahma. Oke, Terima thank kasih, you. Ma'am. Ada lagi? Masih banyak ya ternyata. Ada siapa ini selanjutnya? Halo, Ya, Bu. Mbak Nuraini. Ya. Okay, can you present yours, or should I present yours? Okay, wait. Um, I will share the. Yes, please, you can do. Okay. Wait. You can click present now and then click on the screen and then share. A window. Present now, yeah. Oh. Do you see this? Yes. So, first article that I found Mm-hmm. about culture shock experience by foreign students studying at Indonesia universities. Wow. So It's this, your experience. Okay. yeah, so this article, the problem is the academic differences between respondents' country and Indonesia that make them difficult to adjust. And number two is the social life differences between respondents' country and Indonesia that make them difficult to adjust. So this article found uh, mm, found that it has 3 points of academic life that make foreign students experience culture shock. It's about teacher roles, attitudes, uh, fully organized camp, and local students' attitudes. And in social life, it was found that foreign students experience culture shock in 3 aspects, namely women-men relationships and different way of thinking and different habits. And the next article is about the topic is the effect of globalization on culture. The problem is how people who live and travel abroad for long and short-term periods understand culture and identity in a globalizing world. So the method here uh, about qualitative, and the third article about internationalization of education culture adjustment, the case of China's study in Japan.
government toward internationalization of education? And number two, how are these policies translate into actual practice? And number three, are the responses both of the government and school levels sufficient to allow foreign students with civil life in the country? And the last is, do these initiatives satisfy the adjustment need of the foreign population? And the method is about qualitatively. Yeah, ma'am. Okay, you can go on. So, about my title, I choose Culture Shock Faced by Thai student of Dharma Siswa in University of Muhammadiyah Malang. Maybe if the sample I will choose Thai student from Thailand from 2019 academic year. So the problems here, what are the culture shock faced by Thai students of Dharma Siswa in University of Muhammadiyah Malang? And the second is, what are the solutions taken by Thai students of Dharma Siswa in University of Muhammadiyah Malang? So the method here I use descriptive qualitative research design. That is. Okay. There was Adan, Mbak Nur Aini. Sorry, I didn't talk too much, but I listened to you attentively. Yeah. So this is about culture, yeah. Yeah. So this one is about culture. So what is the method you use? Method I use about it's about I mean the instruments. What instruments do you use for to answer the problems, to answer the research questions? maybe open-ended. Is it questionnaire? Yes, it's questionnaire. Oh, how many students? How many respondents? About around 10%, 10 students. Kalau 10, kalau pakai questionnaire, so I think that's it is not good thing. The respondents only 10. Except if you have a big number of students, so you can use questionnaire. What do you think? So questionnaire is used to gather larger data. So if your respondents is only 10, I think it is not good to have a questionnaire. So it is better to have interview or forum group discussions, but it is limited to 5 to 7 students. What do you think? To 7 students only. Because it is interview or FGD, forum group discussions. Karena datanya ini kualitatif kan tadi, ini deskriptif kualitatif research, tapi Anda maunya questionnaire. Terus respondennya hanya 10, itu yang agak kurang sinkron menurut saya. Yang instrumen itu saya pengen kayak interview gitu, ma'am. Iya, berarti kan interview kan, bukan questionnaire ya? Ya. Berarti bukan questionnaire tapi interview ya. Kalau yang di interview rencana berapa responden, Mbak Nuraini? Ya. How many students that are you going to interview? It's around 7 to 10 students. Kebanyakan kalau 10 ya. Saja sudah 5. Nanti kalau interview terlalu banyak itu klasifikasi datanya yang agak susah ya. Tuh 3 mah nggak apa-apa, 3 sampai 5 pun nggak apa-apa. 3 sampai 5. Okay. Gitu ya. Okay. Ini tapi nanti Mbak siapa namanya, Mbak Nur Aini harus Ya, oke. karena ini karena ini culture ya. Tadi saya waktu Mbak Nur Aini presentasi di awal, when you present at the beginning, I was thinking like, so you are going to research about culture, but then you need to relate it into English educations.
later your research implication, nanti kan datanya ketika when you got the result or when you got the analysis of the data, so your research implication should has relation to English education. What I mean is like maybe your research implication can be like so that English the faculty or the English department can like overcome this problem through ABC. That's what I want. You get it? No. You don't understand? Because your research is about culture, while our department is English education, later Oh, yeah. your research implication or your research suggestions should has relation to English education. Oh, You should relate the finding of your research to English educations. Karena culture shock kan juga penting untuk oh, it ke mean gimana? I can use this pattern, but finding has to relate it with English education. Nanti data hasil analisanya Anda harus mengkaitkannya dengan English education. Misalkan nanti ada kata-kata begini. The result finds that many students of English department got difficulties in this part, this part, this part. So we suggest that English education should pay more attention on this aspect, on that aspect, gitu ya. Tapi Gimana? sampel itu dari anak Thailand, Bu. Sorry, ini tuh Thai students ya? Thai student di English department atau Thai student di UMM? Thai student in UMM, but it from Dharma Siswa program. They just stay there just 1 year. Itu ya. Maksud saya nanti itu akan dikaitkan dengan bahasa Inggris begitu, dengan pendidikan bahasa Inggris kita. Kalau untuk UMM secara general kan nanti ada pertanyaan, so what is the relations of your research to English education? Itu. Kalau sampel saya itu ambil anak Thailand yang English education. Boleh. Itu saran saya. Saran saya begitu, misalkan Mbak Nur Aini kan ada teman-teman yang dari Thailand tapi mengambil bahasa Inggris. Gitu ya. So culture shock by Thai students learning at English education department. Gitu bisa. Learning apa? Apa tadi saya ngomong apa ya? Culture shock by Thai student learning English at English education, bisa begitu. Atau nanti difrasekan lagi nggak apa-apa. English. Oh ya, jadi title saya itu harus Shanks Oli. Sorry? Jadi title saya itu also Shang. Sheng, what is that? Shang. Tukar. Change. Okay, change. You can change it. Okay. Yes, you can change it. Sure. Okay, do you understand? Yeah, I get it. Oh, you got it. Okay, good. So you can have like only three. That's okay. You can interview 3 students for your research. So let me rephrase the Mbak Nur Aini ya. Nur Aini sebentar. Enggak apa, udah itu. Udah bisa itu Mbak Aini, you can go on with your research. Tapi participants-nya diganti nanti. Okay. Sebentar saya share screen dulu ya Mbak Nur Aini. Would you please stop sharing? Okay. Stop sharing. Ya, stop presenting ya, good. So nanti Mbak Nur Aini begini judulnya.
Gini, apa tadi? Culture shock faced by Culture shock faced by Thai students of Thai Dharma Siswa students. of Harus pakai Dharma Siswa? that of Dharma Siswa in University of Muhammadiyah Malang. At English gitu ya? Ya. In English. Culture shock faced by Thai students of Dharma Siswa learning English in tertiary level naratif. Kan karena hanya 2 atau 3 boleh naratif 3 aja mungkin ya. Naratif naratif inquiry. Gitu nanti judulnya, Mbak. Ya, tapi saya bingung kalau Dharma Siswa itu terkaitnya dengan bahasa Inggris gimana? Karena dia itu datang ke Indonesia itu just learn about. Iya, makanya nggak usah pakai nggak usah. Tadi makanya saya tanya tidak usah pakai Dharma Siswa. Gini aja, Thai students learning English in tertiary level. Sorry, at tertiary level narrative inquiry. Ya. Gitu ya. Jadi sampel itu saya bisa pilih anak Thailand yang Belajar bahasa Inggris di jurusan bahasa Inggris. Ya, betul. Ini saya post di sini ya. Oke. Oke, sudah? Ada lagi selain Mbak Nur Aini? Yang belum siapa? Banyak ya ternyata. Tri sama Anggita yang belum. Ayo, Mbak Tri. You can start your presentation. Bu, Tri kan pakai HP, jadi Nggak bisa juga. Oke, wait for a while. Mbak Tri, submissionnya yang kemarin terbaru atau yang lama? lama, Bu. Draft Anda sudah ada atau belum? Belum kan? Iya, belum. Belum di draft yang lama boleh draft yang baru boleh di share di grup sekarang biar saya cepat nanti ya. Silakan. Oke, jadi di sini saya mencantumkan 3 artikel. Yang pertama itu yang berjudul Student Perception of Online Learning and Instructional Tools, Qualitative Study of Undergraduate Student Use of Online Tools. Jadi itu problemnya itu what online learning motivation do students need, sama what things should be done be improved online learning. Dan yang ketiga, what is the role of good communication in shaping students perceptions in online learning. Metode yang digunakan kualitatif, itu menggunakan interview dan observasi. Oke, selanjutnya. Yang kedua, yang berjudul what work and how to use Google Classroom. Oke. Jadi
problemnya, what factors influence the teacher when to use Google Classroom. Yang kedua, what are the obstacles that action in the Google Classroom when doing online learning. Yang ketiga, what are the responses from the students regarding the use of Google Classroom. Metode yang digunakan itu questionnaire. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, yang berjudul Building Online Learning Communication Effective Strategies for the Virtual Classroom. Oke. Problemnya, online learning conduct as effective as face-to-face learning. Yang kedua, what the ways that students can contribute to the online social community. Yang ketiga, what are the strategies that have been prepared for the dealing with online learning. Metode yang digunakan yaitu observasi. Direct observations ya instrumennya ya. Oke. Jadi nanti Ini punya Mbak, silakan. ya, nanti saya mau pakai title judulnya itu Students Perception on Online Learning Using Google Classroom in English Language Education Department of University of Muhammadiyah Malang. Jadi research problemnya itu what are the students' perceptions using Google Classroom in online learning in English Language Education Department at UMM. What are the problems in using the Google Classroom application in online learning in LLab UMM. Yang ketiga, what are the students' solutions to handle or cope with the problem using Google Classroom application in LLab UMM. Dan metode yang digunakan deskriptif, kualitatif. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana menjawab pertanyaan 1, 2, 3? Nah, yang pertama itu mungkin nanti menggunakan kuesioner, Bu. Terus yang kedua itu nanti saya itu kayak interview itu lebih fokusnya kepada student semester 4 di LLab UMM. Yang ketiga itu mungkin sama menggunakan observasi sama interview. Observasi sama interview? Iya, mungkin. Solutions kok observasinya fungsinya untuk apa? Observasinya mungkin buat nyari tahu kendalanya, Bu. Kendala dari mereka menggunakan Google Classroom. Kan Anda nggak bisa masuk kelasnya. Observasi kan masuk kelasnya berarti kan? Oh iya. Jadi mungkin pakai kuesioner, Bu ya? Sebentar, saya agak bingung. What are the problems in using? Ekspektasi jawaban Anda nomor 2 apa, Mbak? Kenapa, Bu? Ekspektasi jawaban untuk yang nomor 2 apa? Jawabannya nanti tuh kayak what are the problemnya itu kayak mereka tuh kayak kebingungan untuk menggunakan Google Classroom-nya itu kan misal banyak yang belum paham gitu, Bu, menggunakan Berarti itu aja. Kalau problemnya boleh pakai kuesioner juga nomor 1 sama 2, tapi komponen dari pertanyaan 1 sama 2 harus tercantum di kuesioner. Nanti di kuesioner yang sudah ada itu boleh diadaptasi dari
researcher sebelumnya itu boleh diadaptasi. Solutions, kalau solution saya rasa ya interview itu. Oh iya. Tapi problemnya sekarang ini Mbak, kan sekarang pakai Canvas, pakai Elmu itu, bukan Google Classroom lagi. Jadi kayak topiknya udah outdated gitu. Jadi gimana? Atau mau membandingkan Google Classroom sama Canvas sama Elmu itu? Kalau sekarang semuanya Pak udah nggak terlalu pakai Google Classroom ya Bu ya? Kebijakan universitas kan nggak pakai Google Classroom sekarang, pakai Elmu itu. Jadi bisa Bu, misal katanya Ibu tadi membandingkan gitu. Nanti dicari previous research-nya ya terkait dengan itu ya. Google Classroom dengan Elmu gitu ya. Kalau toh memang mentok nggak bisa, maksudnya previous research-nya nggak ada tentang itu, perbandingan antara dua platform itu, ya sudah pakai Google Classroom saja. Gitu ya. Oke. Thank you Mbak Putri. Sekarang siapa? Anggita present sendiri? Kok nggak siap-siap pakai laptop, kenapa? So it puts me into difficult situation. Nggak biasa presentasi kah atau gimana? Lagi di post it di teman-teman. Di post di rumah teman. Lupa ngambil laptop. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first article is about an investigation of foreign language classroom in university and its relationship with students' achievement. Nah, penelitian pertama ini meneliti tentang kecemasan di kelas bahasa Inggris yang berkaitan dengan jenis situasi yang memicu kecemasan selama berbagai tahap proses pembelajaran student. The result, hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan dan prestasi bahasa berhubungan negatif satu sama lain. Ditemukan juga bahwa siswa perempuan kurang bersemangat dalam mempelajari bahasa Inggris dibandingkan siswa berbicara depan orang lain dinilai sebagai penyebab kecemasan tersebut diikuti oleh kekhawatiran tentang kesalahan. The method that used in this article is using quantitative method by using questionnaire. The second article is about analysis of listening anxiety in English. So, this article tries to find out factors that affect learners' listening anxiety in English language classroom and puts forward some suggestions to improve the condition. So the problem, what are the factors that affect learners' listening anxiety in ESL classroom? And the second, what are the suggestions to improve the condition? The method that used in this article is descriptive qualitative by using observation. The article is about anxiety in English language listening comprehension. This paper analyzes the anxiety in listening comprehension and discuss the pedagogic implication that might help instructor address language class anxiety in their foreign language classroom. The problem, what are the sources and solutions to language class anxiety reported by foreign language students? And what are the pedagogic implications that related to the result? Okay. So what is your design? My title is Listening Anxiety Faced by Students of Management Department at University of Muhammadiyah Malang. So the method is I use descriptive qualitative. The research subject is management students at UMM.
The participants of the research of class are students of the FLS listening, the second semester student. Tadi saya itu ma'am. Listening anxiety itu seperti apa Mbak Anggita? Nah, apa namanya itu kecemasan saat kelas listening itu ma'am. Iya, apa aja? Apa aja? Kayak itu bisa disebabkan beberapa faktor ma'am. Enggak, pertanyaan saya adalah listen. My question is what are the listening anxiety? Ada nggak jabarannya nggak listening anxiety itu ya, contohnya ini gitu ada nggak? Duh, kok malah nggak berbunyi? Listening anxiety itu seperti apa aja? Ada nggak? Tapi terminologi listening anxiety itu emang ada? Apa ma'am? Saya lupa ma'am, belum baca-baca lagi ma'am. Lo enggak kan, maksud saya tuh misalkan saya tanya ke Anda kan penyakit, kan ini nama penyakit berarti kan listening anxiety, penyakit yang sebutkan macam-macam. Common cold tuh penyakit umum apa, flu, batuk gitu kan, pilek itu kan common cold. Nah ini sekarang saya tanya listening anxiety itu apa saja, Mbak Anggita nggak tahu? Nervous gitu ma'am. Terus? Nervous, habis itu kayak Saya tanya lagi, kenapa Mbak Anggita pengen meneliti tentang listening anxiety? Why are you interested in researching about this topic? kebanyakan kan kayak di kelas listening itu kayak beberapa kayak apa ya, bukan kayak memikir kalau listening itu mudah ma'am, padahal kan listening itu juga ada kesusahan kalau misal kita kurang percaya diri itu bisa mempengaruhi hasilnya gitu ya ma'am. Oke. Terus kenapa manajemen? Saya ingin mengetahui kayak itu kan bukan jurusan bahasa Inggris, nah ini kan bukan jurusan mereka, apakah mereka tuh bisa menguasai gitu loh ma'am, dan apa sih yang mereka apa kesusahan yang mereka alami saat di kelas gitu kayak gitu. Oke, bagus. Kaitannya kenapa manajemen nggak jurusan lain? Ya nggak tahu belum kepikirannya. Atau Anda ada seseorang yang dekat di sana loh? Itu harus dikaitkan nanti Mbak Anggita. Jadi pertanyaan itu akan muncul nanti kalau sidang skripsi, dan Anda harus menjawabnya dengan secara akademis. Misalkan manajemen department. Kenapa kok listening itu penting untuk manajemen department, itu harus dipikirkan dan harus ada risetnya juga. Oh, ternyata kemampuan mendengarkan itu terkait dengan bisnis sektor, apalagi di area manajemen, area pemasaran misalkan. Harus apa, nanti dicari risetnya terkait dengan itu pastinya. Jadi kalau jawabannya Mbak seperti yang saya tanyakan tadi, nggak tahu Mbak, saya kepikirannya manajemen, itu nanti Anda bunuh diri begitu. Anda yang pilih-pilih sendiri ditanya nggak tahu gitu kan, namanya itu suicide gitu. Gitu ya, cari literaturnya atau previous researchnya, kenapa itu ada kaitannya listening, kenapa listening di manajemen, ada apa, apakah itu penting listening di manajemen gitu ya. Lalu ini pakai anunya apa, instrumennya? Kuesioner sama interview. Mana yang kuesioner, mana yang interview? Untuk episode yang pertama
nomor 1. Iya. Terus nomor 2? Terus nomor 2 itu kayak nomor 2 sama 3 itu kayak kita ngelihat hasil dari interviewnya. Cara ambil datanya dari interview nomor 2 sama 3. What are the causes of listening anxiety experienced by students? Anda sudah punya contoh ininya belum ini, kuesionernya? Nah itu, saya karena nggak familiar dengan term listening anxiety itu. Kalau yang previous research yang Anda cari itu ada kuesionernya nggak? Tapi sebelumnya juga ada menurut anxiety. Ada kuesionernya. Ada kan? Kalau ada kuesionernya nanti coba diadaptasi dari itu, komponen-komponen yang Anda masukkan di pertanyaan atau di research problem atau research question itu harus ada di kuesionernya itu nanti ya. Coba dilihat lalu nanti kuesionernya kan merujuk ke situ ya. Oke, sudah Mbak Anggita. Jadi junior listening anxiety. Pertanyaan selanjutnya. Ini berarti di kelas FLSP ya? Kelas FLSP itu ada listening sekarang? Ada? Ada Bu, kalau yang buat semester berapa yang baru-baru ini Bu? Ada. Enggak, saya juga mengajar FLSP karena beberapa kelas itu sekarang diintegrasikan begitu. Pastikan berarti ini kan mencari ini ya. Saya bingung ya. Listening anxiety faced by, berarti kan semacam ini ya, persepsi atau semacam persepsi gitu kan ya berarti. Oke, well, sudah saya rasa. Oke, begini teman-teman. Jadi intinya kehadiran saya di sini mendengarkan teman-teman mempresentasikan tesis draftnya itu porsi saya sekedar membantu mengarahkan. Jika Anda rasa komentar dari saya itu tidak sesuai dengan draft yang Anda rencanakan, boleh didiskusikan lagi. Intinya porsi saya sekedar mengarahkan yang saya tahu selama ini begini begitu ya. Jadi your thesis is your own. Jadi tesis Anda itu milik Anda. Yang paling tahu itu bukan advisor tapi Anda sendiri. Jadi setelah ini Anda mau revisi, mau dikembangkan lagi, mau diganti lagi, itu tidak apa-apa. Silakan saja, Anda yang paling bertanggung jawab dalam dalam tesis Anda. Jangan kemudian Anda mencantumkan tadi, misalkan tadi, nanti biar aja Miss Rafika yang ngomentari nanti instrumennya apa. Jangan gitu ya. Jadi Anda sendiri yang tahu. Nanti kalau Anda sudah tadi misalkan sudah tahu instrumennya mau kuesioner, dicari mulai sekarang kuesionernya itu seperti apa, modelnya itu. Jangan nanti aja, jangan gitu ya. Okay, that's all I think. Is there any questions before we end the session? Nope, all good? Yes. Makanya meeting kita selanjutnya itu hari Selasa lagi ya Bu ya? Enggak, saya rasa kan thesis guidance tidak harus. Ini kan bukan mata kuliah tesis loh. Jadi karena ini makanya kok saya dikejar-kejar untuk web meeting. Tadi kelas selanjutnya yang bimbingannya Pak Adet, saya juga dikejar-kejar untuk web meeting. Ini bukan kelas tesis, ini kelas bimbingan. Jadi setelah ada bimbingan begini, tadi kan sudah saya komentari satu-satu. Kalau dari saya sudah go on with your first chapter. Nanti saya bikinkan video tutorial cara mengerjakan bab 1. Jadi bab 1 itu saya overview sekarang, harus ada overview. Pertama, overview itu misalkan tadi punya Mbak Jihan tadi apa? Student perception towards learning English vocabulary. Misalkan overview itu ya di sosial media misalkan ya. Misalkan yang di overview apa? Di overview, jadi draftnya di bab 1 itu yang di overview pertama adalah
vocabulary-nya yang di overview adalah azas kebermanfaatan sosial media. Kemudian setelah overview, setidaknya 3 previous research. 3 previous research itu yang di highlight adalah metode pertama, boleh metode, kedua boleh findings. Lalu paragraf selanjutnya setelah 3, Anda kan membahas 3 previous research. Setelah itu Anda bilang gini, analyzing the 3 previous finding atau 3 previous research, nanti analisa Anda atau sintesis namanya. Yang di situ paragraf yang paling terakhir itu akan menunjukkan research gap. Research gap itu yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu yang akan Anda teliti. Lalu ada research aim. This present research aims to. Gitu sudah selesai. Terus habis itu yang penting itu aja sih nanti saya bikin tutorial yang lebih lengkapnya, ada presentasi itu, Anda tinggal tonton saja. Lalu konstruksi bab 1 lalu diberikan ke saya, setelah saya ACC berikan ke Pak Alimin ACC, selanjutnya bab, jadi ACC dari saya dulu bab 1 lalu ke Pak Alimin gitu ya. It's all good. Yes, thank you very much for your coming. Sudah waktunya zuhur, sudah telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.